Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan mempelajari pokok-pokok Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai kumpulan instrumen yang menjadi dasar bagi pengaturan rezim hukum humaniter internasional. Jika kita mencoba melihat eh, paparan historis mengenai awal mula Konvensi Jenewa, maka narasi utama yang kerap diajukan adalah mengenai pengalaman seorang warga Swiss bernama Henry Dunant yang mana pada tahun 1859 dia menyaksikan eh, pertempuran Solferino antara Prancis dan Austria di Italia dan kemudian dia pasca melihat peristiwa tersebut dia menyusun sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino dan dari situlah dia kemudian tergerak untuk mengusulkan pembentukan Palang Merah Internasional yang kemudian di tahun 1863 bersama beberapa orang lainnya itu membentuk ICRC di Jenewa. Dan kemudian di era itu pula kurang lebih 1 tahun setelah dibentuknya Palang Merah, beberapa negara kemudian menandatangani Konvensi Jenewa pertama itu. Dan kemudian perang tidak kunjung berakhir karena kita mengetahui di dalam sejarah bahwa Perang Dunia Kedua kembali pecah dan hingga akhirnya dari situ pun terlihat banyak sekali korban-korban perang ya, baik dari pihak tentara ataupun kombatan, tawanan perang, warga sipil dan bangunan-bangunan yang luluh lantak dan dari situlah kemudian diupayakan lebih lanjut mengenai perumusan suatu norma hukum, utamanya di dalam konferensi diplomatik di Jenewa di tahun 1949 dan hingga akhirnya tercetuslah Konvensi Jenewa pada 12 Agustus 1949. Jadi rangkaian pembentukan Konvensi Jenewa ini memang nampaknya tidak bisa dilepaskan dari eh, peran seorang Henry Dunant dan juga lembaga Palang Merah Internasional. Apabila kita melihat Konvensi Jenewa tahun 1949, maka di dalamnya terkandung 4 buku besar. Yang pertama, konvensi ini berbicara mengenai eh, perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan perang. Jadi poin pertama yang dapat kita garis bawahi adalah bahwa aturan Konvensi Jenewa pertama itu bicara tentang eh, objek di mana anggota angkatan bersenjata itu terluka dan sakit di medan perang di daratan gitu ya. Sedangkan untuk Konvensi Jenewa kedua ini bicara tentang perbaikan kondisi angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan terdampar di laut. Yang ketiga, Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang atau prisoner of wars. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil di masa perang. Jadi itulah 4 buku besar yang terkandung di dalam Konvensi Jenewa 1949 yang menjadi rujukan utama di dalam hukum humaniter internasional modern. Uh, Sekalipun tentu nanti kita akan melihat ada beberapa protokol tambahan yang juga menyertai dan melengkapi. Di samping juga tentu ada banyak sekali sumber-sumber hukum humaniter internasional lainnya yang juga masih berlaku. Apabila kita mencoba memahami ketentuan umum di dalam Konvensi Jenewa, dikatakan di dalam pasal 1 bahwa the high contracting parties, yang mana rujukannya itu adalah negara, undertake to respect and to ensure respect for the present convention in all circumstances. Jadi apabila kita terjemahkan secara bebas, maka maknanya menjadi pihak peserta agung dalam hal ini negara berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi ini dalam segala keadaan. Nah, ini yang dimaksud dengan segala keadaan di sini adalah bahwa apabila kita mungkin pernah memiliki persepsi yang awam mengenai hukum humaniter, di mana kita menciptakan suatu pemilahan yang tegas antara masa damai dengan masa peperangan,
dan hukum humaniter hanya berlangsung atau berlaku di era peperangan, maka sesungguhnya berlandaskan pada pasal 1 Konvensi Jenewa ini, kita bisa mengetahui bahwa aturan tersebut berlaku tidak hanya di dalam atau saat konflik bersenjata atau dalam peperangan, melainkan juga sebelum konflik bersenjata dan setelah konflik bersenjata. Di dalam konteks sebelum konflik bersenjata, kita bisa mencari aturan lebih lanjut di dalam Konvensi Jenewa, misalnya bahwa negara pihak atau pihak peserta agung itu wajib eh, mengkriminalisasi segala pelanggaran-pelanggaran yang diatur di dalam Konvensi Jenewa. Artinya, ketentuan di dalam Konvensi Jenewa itu mesti ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kemudian ada pun kewajiban-kewajiban lainnya di masa damai, misalnya saja dilarangnya tindakan negara untuk menimbun perangkat atau alat-alat persenjataan tertentu, misalnya jebakan anti personel, kemudian senjata biologis, senjata kimia, itu apa sudah diwajibkan, yang artinya negara memiliki kewajiban sekalipun belum terjadinya konflik bersenjata. Jadi saya kira pasal 1 ini sangat penting untuk dipahami ya, bahwa sekali lagi hukum humaniter itu berlaku tidak hanya saat konflik bersenjata, melainkan juga sebelum dan setelahnya. Berkaitan dengan setelah konflik bersenjata, kita bisa membayangkan bahwa di dalam situasi setelah perang, maka ada kewajiban bagi negara yang kemudian katakanlah menguasai tawanan perang gitu ya, atau intervensi sipil, di mana mereka wajib untuk dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Itu beberapa percontohan di mana sesungguhnya pasal 1 ini membuat keberlakuan ruang lingkup hukum humaniter itu menjadi relatif luas ya. Berikutnya, di dalam pasal 2 paragraf pertama itu diatur mengenai keberlakuan atau berlakunya Konvensi Jenewa. Dikatakan bahwa selain ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan pada masa damai, itu suatu kalimat yang kembali meneguhkan eh, paparan sebelumnya ya, mengenai Konvensi Jenewa ini ternyata dia tidak hanya berlaku saat konflik bersenjata, melainkan juga saat masa damai. Kemudian dikatakan bahwa konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap konflik bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatangan, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu di antara mereka. Nah, ini adalah suatu uraian yang kemudian menegaskan bahwa ada perbedaan definisi mengenai perang dan konflik bersenjata di satu sisi, dan Konvensi Jenewa ini akan berlaku dengan melihat fakta di lapangan apabila terjadi konflik bersenjata, sekalipun konflik itu tidak diakui oleh para pihaknya sebagai peperangan, entah melalui deklarasi maupun pengakuannya, maka ia tetaplah akan berlaku gitu ya. Jadi yang menjadi penting di sini adalah bahwa dimensi de facto mengenai ada tidaknya konflik bersenjata yang terjadi antara dua atau lebih pihak penanda tangan atau negara dalam hal ini. Jadi sekali lagi, eh, jika semula hukum humaniter klasik itu mengatur mengenai peperangan gitu ya, misalnya di dalam Konvensi Den Haag di tahun 1899, itu ditetapkan bahwa ketentuannya itu akan berlaku dan hanya mengikat negara pihak jika terjadi perang di antara dua atau lebih mereka. Jadi artinya eh, ketentuan klasik itu tidak lagi diakomodasi di dalam hukum humaniter modern, karena pertama, eh, jika kita bicara perang, maka itu sesungguhnya kita menyentuh dimensi de jure, di mana ada wilayah politik, ada wilayah politis bagi negara untuk mendeklarasikan sesuatu atau mengakuinya ya. Artinya persoalan perang itu dalam dimensi hukum menyangkut klaim politik, apakah suatu peristiwa itu dianggap sebagai peperangan atau tidak. Dan klaim politis itu tuh tidak sederhana dewasa ini, mengingat misalnya pasca dibentuknya Piagam PBB dengan segala perangkat organisasinya, itu kan penyelesaian sengketa secara tidak damai, terutama melalui jalan kekerasan itu pada dasarnya dilarang. Sehingga klaim politis seperti pernyataan perang itu akan meresikokan mereka, siapapun itu, untuk dianggap melanggar hukum internasional.
Jadi semakin politis ya. Di sisi lain kita menemukan fakta pula di mana terjadi konflik bersenjata, misalnya operasi militer yang dilakukan oleh Jepang di Tiongkok pada tahun 1930-an, atau misalnya contoh lainnya seperti eh, invasi yang dilakukan oleh Italia ke Ethiopia di tahun 1935, itu merupakan operasi militer atau konflik bersenjata yang tanpa disertai adanya deklarasi perang maupun pengakuan adanya peperangan. Artinya, apabila hukum humaniter modern menjangkarkan definisi keberlakuannya pada konsep peperangan, maka kita bisa membayangkan ada situasi di mana konflik bersenjata terjadi, tetapi hukum humaniter tidak mengikat atau hukum konvensi Jenewa tidak mengikat. Nah, oleh sebab itu, eh, peralihan konsep dari perang menjadi konflik bersenjata itu adalah dapat kita katakan sebagai upaya depolitisasi hukum humaniter internasional. Kemudian mengenai berlakunya konvensi Jenewa ini, kita akan saksikan di dalam pasal 2 paragraf kedua dikatakan bahwa konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan, kita menyebutnya occupation, baik sebagian atau seluruhnya dari wilayah peserta agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata. Jadi di dalam pasal 2 paragraf 2 ini kita saksikan bahwa konvensi Jenewa itu bisa berlaku sekalipun tidak ada pertempuran. Namun dia harus ada pendudukan ya, baik di sebagian ataupun di seluruh wilayah peserta atau di wilayah negara tertentu yang dilakukan oleh negara lain. Kemudian pasal 2 paragraf 3 mengatakan bahwa meskipun salah satu negara yang bertikai mungkin bukan pihak dalam konvensi ini, negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi ini akan tetap terikat olehnya dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Mereka selanjutnya akan terikat oleh konvensi ini sehubungan dengan negara tersebut jika negara tersebut menerima dan menerapkan ketentuan-ketentuannya. Jadi tampak bahwa apabila kita bisa membayangkan ada negara A dan B, di mana negara A merupakan negara penandatangan, maka tentu dia tetap wajib untuk menjalankan konvensi Jenewa. Dan saat yang sama negara B juga dapat terikat apabila dia menyetujui untuk menerimanya. Dan itu berlaku secara apa timbal balik ya. Nah, dikatakan bahwa konvensi ini berlaku di dalam konteks apa pendudukan ya atau occupation. Nah, namun di dalam eh, pasal ini kita tidak menemukan apa definisi atau pengertian dari pendudukan itu ya. Dan ini akan kita temukan di dalam eh, pasal 42 Konvensi Den Haag di yang tahun 1907 ya. Nah, itu yang dapat kita lihat di situ bahwa terdapat pengaturan di dalam Konvensi Den Haag di mana wilayah itu dianggap diduduki ketika wilayah tersebut benar-benar berada di bawah otoritas tentara musuh. Jadi dengan merujuk pada Konvensi Den Haag, kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan okupasi itu adalah ketika wilayah suatu negara dianggap apa berada di bawah otoritas tentara musuh. Namun kemudian tentu kita akan bertanya, apa yang dimaksud dengan di bawah otoritas atau khususnya konsep otoritas. Nah, untuk itulah kita mesti mencari referensi hukum lainnya sebab istilah otoritas itu tidak didefinisikan lebih lanjut di dalam Konvensi Den Haag. Dan beberapa ahli kemudian mengaitkan konsep otoritas ini dengan suatu apa ketentuan di dalam hukum humaniter internasional secara umum yang disebut dengan konsep kontrol efektif atau efektif kontrol, di mana ada sekurang-kurangnya tiga pengertian yang dapat dianggap sebagai suatu pendudukan. Yang pertama adalah ketika angkatan bersenjata suatu negara itu secara fisik hadir di wilayah asing, di wilayah negara yang diduduki ya, atau bagian-bagiannya tanpa adanya persetujuan dari pemerintah setempat yang berlaku pada saat dilakukannya invasi. Jadi ketika tentara asing tersebut menduduki, pemerintah setempat itu tidak pernah setuju ya. Atau juga kemungkinan kedua adalah di mana ketika pemerintah setempat yang pada saat itu apa memimpin pada saat terjadi invasi itu telah atau dapat dibuat tidak mampu
secara substansi atau sepenuhnya untuk menggunakan kekuasaannya sebagai akibat dari adanya atau hadirnya pasukan asing yang tidak dia setujui. Jadi dalam konteks kedua ini kita bicara tentang adanya potensi atau mungkinnya atau telah terjadinya apa perubahan situasi di mana pemerintah itu menjadi tidak berfungsi lagi ya karena kehadiran si tentara asing tadi. Sedangkan yang ketiga adalah ketika pasukan asing berada dalam posisi untuk menggunakan kewenangan atas wilayah yang bersangkutan ataupun hanya sekedar bagiannya sebagai pengganti pemerintah setempat. Jadi dalam skenario ketiga faktanya armed forces atau pasukan asing itu sudah memerintah. Nah, itulah unsur-unsur yang dapat kita gunakan untuk memahami apa indikator ya, kapan suatu peristiwa itu dianggap sebagai pendudukan atau tidak. Berikutnya eh, di dalam Konvensi Jenewa, pokok-pokok yang mesti kita pahami juga adalah mengenai adanya pengaturan mengenai perlakuan terhadap non-kombatan ya, dalam konteks konflik bersenjata non-internasional. Dikatakan bahwa dalam hal konflik senjata yang tidak bersifat internasional yang terjadi di wilayah salah satu pihak peserta agung atau negara, maka setiap pihak dalam konflik harus terikat untuk menerapkan secara minimum atau sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang tidak mengambil bagian aktif dalam permusuhan atau pertempuran, termasuk hors de combat, dalam semua keadaan harus diperlakukan secara manusiawi tanpa perbedaan ras, agama, identitas kebangsaan gitu ya, yang kita sebut sebagai identitas primordial. Untuk tujuan ini, tindakan-tindakan berikut ini dilarang dan akan tetap dilarang setiap saat dan di tempat manapun sehubungan dengan orang-orang yang disebutkan di atas. Yaitu ada beberapa tindakan yang dilarang dalam huruf A dan hingga D. Yang pertama atau huruf A adalah kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dan segala bentuknya, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan, penyanderaan, huruf B, huruf C-nya, pelanggaran terhadap martabat pribadi, khususnya perlakuan yang merendahkan dan merendahkan martabat, dan D, menjatuhkan hukuman dan melaksanakan eksekusi tanpa terlebih dahulu menghakimi seseorang melalui putusan pengadilan yang dibentuk secara sah dengan memberikan segala jaminan hukum yang diakui sebagai hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat beradab. Jadi yang huruf D intinya menghukum tanpa diadili melalui proses hukum yang adil dan benar gitu ya. Nah inilah poin yang mesti diperhatikan bahwa dalam konteks konflik bersenjata non internasional non kombatan tetap dilindungi. Kemudian penjelasan berikutnya adalah bahwa yang terluka dan sakit juga harus dikumpulkan dan dirawat. Kemudian badan kemanusiaan yang tidak memihak seperti Palang Merah Internasional dapat menawarkan jasanya kepada para pihak yang bertikai atau bertempur. Pihak-pihak yang bertikai selanjutnya harus berusaha untuk memperlakukan melalui perjanjian-perjanjian khusus semua atau sebagian ketentuan-ketentuan lain dari konvensi ini. Penerapan ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak akan mempengaruhi status hukum pihak yang bertikai. Berikutnya mengenai orang-orang yang dilindungi yang juga menjadi pokok perhatian di dalam konvensi Jenewa, eh, saya kira sebetulnya ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Namun untuk menegaskan saja bahwa kita menciptakan suatu pemilahan di mana ada pihak yang dilindungi, yaitu yang kita sebut sebagai non-kombatan dan kombatan. Nah, bicara tentang orang yang dilindungi, maka kita bisa melihat di sini ada beberapa percontohan di dalam angka 1 sampai 6. Pertama adalah warga sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang kewarganegaraan tidak mereka miliki, ya berarti di bawah penguasaan eh, negara asing. Kedua, ex-kombatan atau hors de combat, yaitu yang terluka, sakit atau karam atau tenggelam di laut. Tiga, tawanan perang atau prisoner of war. Berikutnya, tenaga medis dan rohaniawan dan tenaga pertahanan sipil. Ya, ini adalah beberapa contoh orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa. Sedangkan pihak yang tidak dilindungi atau memiliki hak untuk bertempur yaitu adalah kombatan yang mana merupakan anggota di dalam suatu angkatan bersenjata.
Berikutnya, mengenai jangka waktu keberlakuan Konvensi Jenewa di dalam pasal 5 dikatakan bahwa for the protected person who have fallen into the hands of the enemy, the present convention shall apply until their final repatriation. Jadi, kalau kita terjemahkan secara bebas, maknanya menjadi bahwa terhadap orang-orang yang dilindungi yang telah jatuh ke tangan musuh, konvensi ini akan berlaku sampai pemulangan terakhir mereka. Sekalipun di dalam ketentuan konvensi Jenewa, kita akan menemukan beberapa perincian yang mungkin agak sedikit berbeda di antara international armed conflict atau konflik bersenjata internasional dan non-international armed conflict atau konflik bersenjata non-internasional, di mana kalau di dalam IAC itu secara eksplisit menyebut misalnya tahunan perang dan internaran sipil yang mesti diperhatikan, sedangkan di dalam konteks non-international armed conflict itu orang-orang dilindungi disebut secara umum dan keberlakuan Konvensi Jenewa ini akan hilang apabila ada aturan hukum lain yang sifatnya lebih menguntungkan. Kemudian mengenai pengawasan akan Konvensi Jenewa ini, eh, ada setidaknya dua pihak yang dapat kita rujuk. Yang pertama adalah negara pelindung atau protecting powers ya, di mana yang dimaksud dengan protecting powers itu adalah negara-negara netral yang bersedia dan setuju oleh para pihak yang bertikai untuk menjadi pihak yang memperhatikan kedua belah pihak apabila dua ya. Kalau lebih tentu saja kita bisa membayangkan lebih banyak lagi. Akan tetapi si pihak ini tuh memiliki kewajiban untuk mengawasi mengenai penerapan pelaksanaan bagi konvensi Jenewa, di mana hal ini berdasarkan pasal 8 dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama yang artinya didasarkan pada konsep kesepakatan di antara para pihak, atau dia dapat juga menunjuk suatu delegasi entah dari negaranya sendiri ataupun negara di antara pihak yang berperang sebagai perwakilan bagi protecting powers ya. Kemudian di dalam pasal 10 dikatakan bahwa negara pihak dapat menunjuk pihak netral lainnya, baik itu negara atau organisasi internasional sebagai pengganti negara pelindung, termasuk Palang Merah Internasional. Dan dikatakan bahwa fungsi negara pelindung itu diantaranya selain mengawasi pelaksanaan Konvensi Jenewa, itu menjadi pihak yang netral yang dapat menjadi mediator, memberikan good offices atau jasa baik, hingga bahkan mengunjungi korban atau tawanan perang ya. Selain itu, pengawas bagi pelaksanaan Konvensi Jenewa yang mungkin tidak disebut secara eksplisit di dalam Konvensi Jenewa sebagai pengawas, quote and quote, dan itu sebabnya saya beri tanda petik ya, itu adalah organisasi kemanusiaan yang tidak memihak. Dan di dalam pasal 9 dikatakan bahwa ketentuan konvensi ini tidak menjadi halangan terhadap kegiatan kemanusiaan yang dapat dilaksanakan oleh Komite Internasional Palang Merah atau organisasi kemanusiaan tak memihak lainnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa tidak hanya PMI ya, dengan persetujuan pihak dalam konflik yang bersangkutan untuk melindungi yang terluka dan sakit, tenaga medis, rohaniawan atau pendeta, serta untuk pemulihan mereka. Jadi mereka itu memiliki tugas yang agak berbeda sesungguhnya untuk memberikan bantuan-bantuan terhadap korban-korban di dalam perang, dan tidak ada ketentuan di dalam Konvensi Jenewa yang dapat melarang mereka untuk melakukan tugasnya. Dan kemudian di dalam Konvensi Jenewa diatur pula mengenai larangan untuk melakukan tindakan pembalasan atau yang disebut dengan reprisals. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 46, di mana tindakan pembalasan terhadap yang terluka, yang sakit, personel, bangunan atau peralatan yang dilindungi oleh konvensi itu dilarang. Dan mengenai yang dimaksud dengan reprisal, ini silahkan kalian melihat pertemuan sebelumnya ya, di mana saya telah menekankan mengenai perbedaan antara retaliasi, retaliasi yang dibenarkan yaitu retortion, yang berbasiskan pada konsep self defense atau pasal 51 Piagam PBB, di mana memang setiap negara itu punya hak yang inheren sifatnya untuk melakukan pertahanan diri yang sifatnya itu eh, apa tengah terjadi. Jadi bukan antisipatori, bukannya akan datang, melainkan tengah terjadi, dan karenanya dia dapat menggunakan kekuatan militernya untuk melakukan pertahanan diri
secara proporsional gitu ya. Dan ini berbeda dengan konsep reprisal yang mana dia tergolong sebagai retaliasi yang tidak legal atau ilegal dan bertentangan dengan hukum internasional. Kemudian, kewajiban negara pihak lainnya di dalam Konvensi Jenewa adalah mengenai kriminalisasi dan mengadili pelanggar berat atau grave breaches. Pertama, di dalam pasal 49 paragraf 1 dikatakan bahwa para pihak berjanji untuk memperlakukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang efektif bagi orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi ini. Jadi jelas ya bahwa para pihak itu berjanji untuk memperlakukan hukum nasionalnya di dalam mempidanakan para pelanggar berat konvensi Jenewa. Dan di dalam paragraf kedua dikatakan bahwa setiap pihak berkewajiban mencari orang-orang yang diduga telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat tersebut dan harus membawa orang tersebut tanpa memandang kewenangan mereka ke pengadilannya. Pihak tersebut juga dapat menyerahkan orang tersebut untuk diadili oleh pihak lain. Jadi poin dari pasal 49 paragraf kedua ini saya kira adalah mengingatkan kita pada konsep di dalam hukum pidana internasional yaitu doktrin ada dua pilihan ya yang dimiliki oleh negara apabila menghadapkan atau dihadapkan dengan suatu tindak pidana atau kejahatan internasional yaitu entah mengadili atau mengekstradisi. Jadi negara itu punya kewajiban untuk mengadili pelaku pelanggar berat Konvensi Jenewa atau dia mengekstradisikannya ke negara lain untuk agar diadili. Dan terakhir, eh, Konvensi Jenewa juga mengatur yang dimaksud dengan pelanggaran berat atau grave breaches, yang mana aturan mengenai ini sesungguhnya juga dirumuskan kembali di dalam Statuta Roma ya, sebagai bagian dari bentuk salah satu tindak pidana kejahatan internasional. Di dalam pasal 50 dikatakan bahwa pelanggaran berat yang dimaksud dalam pasal sebelumnya adalah pelanggaran yang melibatkan salah satu perbuatan berikut ini jika dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh konvensi. Jadi unsur pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa tindakan ini tuh menjadi pelanggaran berat apabila ditujukan terhadap orang atau harta benda yang memang dilindungi, yang mana sudah kita bahas sebelumnya tadi ya. Tindakan apa yang dilarang atau dianggap sebagai pelanggaran berat, yaitu willful killing atau pembunuhan yang disengaja, kemudian torture atau penyiksaan, atau perlakuan eh, tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis dengan sengaja menimbulkan penderitaan berat atau cedera serius pada badan atau kesehatan, dan perusakan serta perampasan harta benda secara luas yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja. Itu ya beberapa contoh mengenai pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.